Nah, yang pertama itu apa perbedaan pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi? Berikan contohnya. Nah, pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada unit analisis untuk mempresentasikan atribut-atribut konsep pengukuran berusaha menetapkan jumlah hasil. Penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan berbagai alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan peserta didik. Nah, tes adalah cara yang digunakan atau prosedur yang ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang memberikan tugas atau serangkaian tugas guru sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkat. Dan evaluasi merupakan proses sistematis dari mengumpulkan nilai, menganalisis, hingga interferensi menafsirkan data atau informasi yang diperoleh. Contohnya itu, guru memberikan ujian sekumpulan soal yang akan menghasilkan skor berupa angka. Skor tersebut merupakan hasil kegiatan pengukuran. Nah, jika siswa benar menjawab soal, maka skornya 2 untuk setiap soal. Jika siswa salah menjawab soal, maka skornya 0. Untuk setiap soal patokan penilaiannya itu A, A-, B+, B adalah hasil kegiatan penilaian, dan klasifikasi siswa lulus, lulus baik, lulus amat baik, lulus sangat baik adalah merupakan hasil evaluasi. Tes contohnya itu seperti tugas, soal, pilihan ganda, dan esai. Yang kedua itu jelaskan prinsip-prinsip dasar evaluasi. Nah, yang pertama itu continue. Evaluasi harus dilakukan secara kontinu karena pembelajaran adalah proses yang berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus terhubung dengan hasil evaluasi sebelumnya. Yang kedua itu komparatif. Prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama antara guru dan semua pihak terkait, termasuk orang tua, peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, dan bahkan peserta didik sendiri. Dalam kegiatan evaluasi, tujuannya adalah agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan merasa dihargai. Yang ketiga itu komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Misalnya, jika objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif, efektif, maupun psikomotor anak. Keempat itu adil dan objektif. Dalam melakukan evaluasi, guru harus bersikap adil tanpa pilih kasih. Meskipun sulit dilaksanakan, guru harus berusaha untuk bertindak objektif, memperlakukan semua siswa secara sama tanpa pandang bulu, dan menghindari pengaruh perasaan, keinginan, dan prasangka negatif. Evaluasi harus didasarkan pada kenyataan, data, dan fakta yang sebenarnya. Bahkan evaluasi manipulasi untuk mencapai keobjektifan diperlukan pengumpulan data atau fakta yang lengkap. Yang kelima itu praktis. Praktis mengandung arti mudah dipahami dan digunakan baik oleh guru sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang yang akan menggunakan alat tersebut. Untuk itu harus diperhatikan bahasa dan petunjuk mengerjakan soal. Yang ketiga itu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran. Nah, yang pertama, evaluasi formatif adalah evaluasi yang ditujukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Jenis evaluasi wajib dilaksanakan oleh guru bidang studi setelah selesai mengerjakan satu unit pembelajaran tertentu. Nah, yang kedua,
Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang ditujukan untuk keperluan penentuan angka kemajuan atau hasil belajar siswa. Nah, yang ketiga, evaluasi penempatan adalah evaluasi yang ditujukan untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar atau program pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima itu evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan guna membantu memecahkan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tertentu. Keempat itu jelaskan perbedaan evaluasi diagnostik, formatif, dan sumatif. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan guna membantu memecahkan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tertentu, dan evaluasi formatif adalah evaluasi yang digunakan oleh guru selama dalam perkembangan atau dalam kurun waktu proses pelaksanaan suatu program pengajaran semester. Sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan oleh guru pada akhir semester. Nah, soal yang kelima, jelaskan tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam pembelajaran. Soal yang keenam, jelaskan sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi adalah aspek-aspek yang terkandung dalam kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran, sumber belajar, pelaksanaan pembelajaran, dan kurikulum sebagai seperangkat komponen pembelajaran. Soal yang ketujuh, jelaskan fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik dan bagi siswa. Nah, fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik yaitu untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah melaksanakan kegiatan belajar dalam jangka waktu tertentu. Fungsi evaluasi pembelajaran bagi siswa yaitu untuk dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai setelah mengikuti pendidikan. Soal yang ke-8 itu jelaskan klasifikasi evaluasi menurut fungsinya. Nah, klasifikasi evaluasi menurut fungsinya harus memenuhi beberapa kebutuhan psikologik, didaktik, dan administratif. Yang ke-9, jelaskan prosedur evaluasi pembelajaran, berikan contohnya. Nah, prosedur evaluasi pembelajaran adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Contohnya, sebuah prosedur evaluasi pembelajaran dapat melibatkan pembuatan tes atau kuis untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Setelah itu, hasil tes tersebut dievaluasi dan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai target pembelajaran yang ditetapkan. 10 itu jelaskan apa itu tes dan non-tes, berikan contohnya. Nah, tes adalah alat ukur yang berbentuk pertanyaan atau latihan dipergunakan untuk mengukur kemampuan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang. Sebagai alat ukur dalam bentuk pertanyaan, maka tes harus memberikan informasi mengenai pengetahuan dan kemampuan objek yang diukur. Contohnya itu tes tertulis seperti ujian sekolah, tes IQ, atau tes TOEFL. Nah, non-tes adalah metode penelitian yang tidak terstruktur dan tidak baku. Non-tes biasanya digunakan untuk menilai aspek yang lebih kompleks, seperti kepribadian, sikap, atau minat seseorang. Contohnya itu observasi seperti mengamati perilaku anak di kelas, dan portofolio seperti kumpulan karya seni atau karya tulis.